bacain dong. Mau ngasih tahu mau ada pepes. Pepes. Hah, kita ke kiri kemana? Ngambil sebelah kiri itu masih Oke. Oke. Bisa masuk gitu loh ke kakak. katanya ke kanan. Guys, assalamualaikum guys. Mau ngasih tahu besok ada pepes. Pepes cuma 30 ribuan, murah banget. Mas, Yang mau malam ini cus langsung ya. WA ke Indomaret, pepes ikan mas, pepes ayam. Si ganteng tuh di belakang. Aduh. Ini enggak dingin banget. gitu. Kita buka baju double pertama. Dayang, aku udah keangetan ya sekarang, mau dingin badan. Kita buka dulu pakaiannya. Kita pakai double. Jadi si hampers itu rencananya sebelum yang di awal-awal mau diskon ya kak. Ke sana-sananya Guys, kerja kan. si ganteng intil aja lah. Ini Coco nih, ceritanya ada Coco. Sayang. Kemana Coco? Aku nggak mau naik. Terima udah. Mana nih? Wow. Cepet amat. Cakep nggak mandi, ngapa belum sikat gigi, belum mandi. Baru sampai. Enggak, baru bangun tidur. Lu teh gimana? Iya tah, gue mau balik lu bangun tidur ya jadinya ya. Di sini jam 7 lah, jam 7 pagi. Di sini jam Jam 9, 9 malam. 84. Perjuang-juangan cuan Berjuang-juang untuk cuan. Hmm. Beb, besok ada pepes Beb, cuma 30 ribu aja Beb. Pepes ikan. Giling nggak? Pepes apa? Ayam, ikan, tahu. Pepes ayam, pepes ikan, terus pepes telur ikan. Langsung langsung WA ke Indomaret tapi ya jangan DM ya, soalnya terbatas tuh pepesnya, nggak banyak. Mulai dari 30 ribu saja. Jangan ngelirin gue deh. Di sini gue jauh-jauh makan ikan, apa ya? Teri kacang dulu gue sama deng-deng ikan. Tapi emang enak sih si teri kacang itu ya Beb. Tapi kan gue lagi males masak, Beb, makanya. Tapi sekarang gue untung nggak kerjanya 16 jam. Kerja gue udah normal 8 jam. Sama itu kan sambal. Sambal kan lu kan keinian kan, ketinggalan kan sambal. Iya, lupa sambal itu kan apa, dimsum. Kak ini ini tolong dong di blog nih, siapa tuh orang yang Udahlah, lu fokus nyetir aja. nah, itu di blog. Nah itu. Lu fokus nyetir. Sekali aja pencetnya kak. Lu udah blog. Beb, lu dengerin gue, lu fokus nyetir, lu bawa anak lu teh gimana? Jangan usah ngeliatin orang. Ini orang kosong jalanannya, tadi macet, sekarang mau kosong. Dan gua kan di sebelah kiri. Berhati-hati. Kak Uzi itu adiknya atau kakaknya Fitri, sebenarnya bukan adik kandung adik satu ibu, cuma kan katanya minta tes DNA. Jadi ya udahlah, adik sayang. Giling. Dia sakit jiwa. enggak lah, sebenarnya dia bertanya-tanya. Dia kayak nggak kalau lu nggak apa-apa lah Beb ya, bilang tes DNA. Lah si Henny yang jelas-jelas adik kandung aja kagak diaku.
Malah itu apa? Hore. Dia sebenarnya kasihan sih, apa? Pasti stres sih kemarin waktu dia nyerang-nyerang Dito, seolah-olah calonnya dialah yang dicoret-coret. Tapi lucunya dia sendiri yang nyoret-nyoret rumahnya Dito sama kirim-kirim bunga papan gitu kan. Max, Masa sih ya Allah segitunya ya. iya segitunya biar biar apa di-up sama wartawan segala macam gitu. Tapi rezekinya Kak Fitri kenapa bisa banyak? Banyak kalau ngutangnya ngebadak di bank ya banyak. Satu nggak apa utangnya banyak terus nipu orang sayang. Belum aja nih orang-orang pada ini karma ya guys. Orang orang bilang, KPK KPK belum sendirinya di itu KPK. Dia udah jahat sama orang tua. Ya, lu orang aja nggak tahu, ya kan dia gimana berjuang dari lubang tutup lubang. Lucu deh. Netizen tuh bikinnya orang kaya tuh paling paling apa jauh dari dosa gitu. Justru orang kaya tuh lebih banyak dosanya karena satu ngambil haknya orang, kedua nipu orang, ketiga apa ria-ria gitu kan. Tapi ngaku orang kaya tapi ibunya malah apa sengsara gitu loh. Make sense gak sih guys? Make sense gak ya? Orang-orang netizen ya yang di sini, gue jadi pagi-pagi merepet deh gitu kan ya. Kalau misalnya kalau misalnya orang kaya yang itu ya, Merepet ya. yang ngomongnya nggak level, aku nggak level tuh di mana ya? Ibu kandung lu di mana? Yang ngurusin itu bukan elu, yang ngelindungin ibu kandung lu tuh bukannya elu, tapi Mami Dewi Persik. Kalau nggak ada Mami Dewi Persik guys ya, ini pada apa suruh-suruhan si Fitri, preman-premannya Fitri itu datang tahu nggak ke rumah, intimidasi biar Mami Rita diem gitu loh. Iyalah. Maunya kan gitu, diam, nggak boleh ngomong, disiksa juga diem aja. Orang itu kadang-kadang lucu ya, mengukur orang baik buruk itu dari uang gitu loh. Apa kabar Vira? Oh, ada yang duitnya banyak ya. Katanya Kak Fitri ditinggalin dari ibunya masih bayi. Kalian netizen gini ya, kalian dapat informasi ini pasti dari podcast, dari dia di live di YouTube. Kalian sebagai netizen harus lebih pintar sekarang. Semua yang dia diucapin itu fitnah. Nanti berubah ceritanya, ditinggalin dari bayi lah, terus di ibunya ninggalin di pagar. Ibunya udah mati lah. Ibunya udah mati lah, ibunya selingkuh lah, ibunya. Jadi menyalahkan ibunya, padahal dibuang di pagar tetangga. Iya. Kalau ditinggalin dari bayi, nggak mungkin dia punya adik guys. Pakai logik nggak sih? Kalau Fitrinya ditinggalin terus Henny-nya dibawa gitu sama Mami Rita, logiknya di mana sayang? Ya. Jadi kalau misalnya mau tahu, ya kan itu yang bikin gua tanduk. Iya. Terus kalau misalnya si Fitri dibuang lah, ini ke Uzi adiknya lagi gitu, sampai segede gini gitu, dari kasih makan gitu, dititipin di gerobak donat gitu, kan lucu kalian itu. Kecil sih suaranya gede dong Kak. Jangan. Ya udah lu fokus. Lu ada suara mami juga. Lu fokus. Gua ini kerja bawa anak orang tua, tahu nggak? Oh, Mami tidur. Hah? Mami ketiduran. Enggak. Itu barusan ngomong ada Mami. Kasih lihat deh kayak. Aduh Mami. Mami sayang. Halo. Mami maaf aku merepet ya Mami. Aku sebel deh kalau misalnya netizen fitnah Mami. Gak ada yang ngebuang, gak ada yang ninggalin. Dan tadinya juga gak kenapa-kenapa. Justru karena gak kenapa-kenapa itulah jadi gue marah gitu kan. Kalau tadinya udah berantem hebat gitu lain judul. Tadinya juga nggak kenapa-kenapa, BB aja. Hati-hati Beb, lu nggak usah bacain komen. Lu nggak bisa live sambil baca komen Beb. Beb, lu fokus. Lu mah
nyetir aja. Lu bawa anak lu, bawa emak lu, Beb. Kalau si kakak yang bawain lu baca komen gak apa-apa. Oh iya, Lama-lama oh iya gua Bu. gua report netizen, report akunnya Kak Uzi biar turun. Lampu merah tadi Bu. Kayoko jangan memperkeruh keadaan nih, guys. Sebelum ada aku ya, Mami Rita itu ceritanya dibuang, difitnah, dituduh maling, kompak. Ini tuh waktu umur si Fitri 40 tahun ke atas. Oke lah, dia bisa berfitnah, bikin bicara sesuatu waktu dia masih bayi, balita gitu ya. Tapi sekarang dia umur 40 lebih memfitnah ibu kandungnya, kan nggak lucu gitu loh guys ya. Masa kompak aja ibu-ibu umur apa, nenek-nenek umur 60 tahun kompak air mau ditaruh di mana sayang? Kalau maling tuh maling mobil gitu ya, ditaruh di salonnya, mobil Kadipo, Latif. Nah, itu maling. Kompak yang 100.000, 2 juta, 3 juta, dan tahu-taunya ada loh ya. Jadi orang-orang pada fitnah gitu ya, ibu kandung segala macem. Terus ujung-ujungnya iya pembelaannya, tidak boleh aku diketemuin sama suamiku, sama anakku. Ih, lucu deh Naira. Naira, kamu nggak ingat kamu diurusin sama apa, Eyang ya, sama Oma, manggilnya Oma ya. Mah dia manggilnya Iya, Oma. sama Oma. Lu kira Naira ya, Naira kayak Kaira ya. Kalian kira kalau misalnya apa, Mami Fitri itu kemana, ngapain sayang? Terus ngapain Eyang ngejagain kamu sama Papa Arafah? Ngapain? Pakai logiknya ya. Ini kalian anak-anak udah jadi besar. Iya, pernah diapain Mak? Naira sama Jangan Kaira ikut pernah diapain sama Mami Rita? Dicubit, dipukul, disiksa, dibuang. sama Oma, Iya. Oma. Sama, Natma, sama Oma Rita diapain? Nggak pernah. Sampai si cucunya ngomongin gitu, gila sih ya. Ya doktrin. Ngerti Beb, didoktrin, cuma kan si Kaira sama si Naira bisa lihat apa yang si Oma Rita lakukan ke mereka. Oma pengen ini dong, pengen itu dong, masakin ini dong. Pisau juga tumpul diasah terus kan jadinya tajem sayang. Ini lagi Ngerti. ABG labil. Enggak Beb, gua ABG labil ya lu begitu. kan tahu Kalau anaknya mah gue sama idola ya, masih kecil Beb. ngerti Beb, cuman Nggak gini, bisa, soalnya gue anak sekarang kecil mendidik mereka, yang ngerti nggak? aneh tuh emaknya gitu. Beb, gue mendidik netizen sama mendidik Naira dan Kaira, karena selama ini kan orang mikir-mikirnya Naira itu dan Kaira itu anaknya Fitri. Bukan, itu anaknya Arafah. Mereka itu tidak tinggal sama Fitri, say. Ya, mereka itu tinggal sama Enggak tinggal. sama bapaknya. Jadi kalau misalnya orang-orang mikir tuh, oh anak apa, mereka keluarga bahagia, oh tidak sayang, itu si Fitri itu ninggalin anaknya sama bapaknya. Pisah juga. Fitri, Sama kayak Fitri sama Mami pisah juga. iya, cuman dipikir-pikirnya Fitri tuh kayak ibu yang baik. Oh lah, orang anaknya ditinggalin juga sama dia. Oh iya, berarti gini ya guys, kalau misalnya kalian mau ngomongin anaknya ditinggalin, ya anaknya ditinggalin. Orang beda rumah, satu beda rumah sama Fitri gitu kan. Sekarang anaknya pinter aja karena ibunya suka nyawer gitu ya. Kalian lihat deh, pasti kalau misalnya sedikit-sedikit Naya bilang, "Mami, aku pengen baju ini, pakai baju itu." Jadi seolah-olah anak-anaknya tuh dekat cuma karena materi aja ya. Gitu. Jadi netizen kalau misalnya mau nanya, mau bilang, ini orangnya ada di sini, ada adiknya, ada ibunya, ada keponakan-keponakannya. Jadi ceritanya tuh nggak mungkin, jangan ngarang, nggak mungkin ngarang. Mereka keluarga sayang, keluarga yang dizolimi sama Fitri gitu. Kalau misalnya gue dizolimi, diancam mau dibunuh atau apa sama Fitri, itu orang lain. Lah ini Kak Puji diancam juga, dibawa-bawa preman ya, usahanya dirusakin juga, katanya zina, apa donatnya segala macam. Itu orangnya kayak gimana sih guys? Ini keluarga loh ya. Yoga jangan sok tahu ya, aku nggak sok tahu. Ini orang-orang yang ada di sini tuh dalam satu mobil itu Iya, emang keluarganya. kadang-kadang yang ngomong so tahu, yang ngomong jangan ngarang, itu dia udah kemakan apa ya, logikanya nggak mau bermain gitu Ya. loh Beb.
jangan dengerin Jadinya satu pihak Kak Yoke. Ya coba Fitri ngomong dong, klarifikasi dong. Jangan fitnah ujungnya. Kalau misalnya Fitri bilang, iya nih, aku tuh anak yang apa depresi, aku ini anak yang kurang kasih sayang, aku ini keluargaku tidak tidak menginginkan aku, gitu kan? Klarifikasinya yang jangan fitnah, jangan jangan bohong juga, lucu jadinya karena apa pembahasannya itu berubah-berubah gitu loh dan selalu apa menyalah-nyalahkan orang, menyalahinlah anaknya, nyalahinlah suaminya, nyalahinlah, nggak konsisten, nggak konsisten. gak konsisten gitu. Pernyataan dia tuh nggak konsisten, selalu berubah-ubah. Wakakan netizen emosi sama Mak Yoke. Sebenarnya gini ya guys, kalian bisa lihat orang-orang yang kebanyakannya Siapa bohong, ini? ujung-ujungnya pasti fitnah, ujung-ujungnya pasti buat cerita bohong, ujung-ujungnya marah. Malah masa gua dibilang apa nggak waras, lucu deh Fitri ya, bilang gua nggak waras, gua gila, berarti ujung-ujungnya berarti lu nonton nonton video gua dong ya, karena itu kalah telak. Kalau orang waras, orang itu berdebat, sayang, berdebat pakai bukti, bilang ini gua dibuang, ini apa ubun-ubun gue dimakinin kecoa ini jadi bisa bisa aja Jorok. bisa aja orang tuh ya bikin-bikin cerita, bikin-bikin fitnahan, terus bikin supaya netizen iba, peralihan isu sih sebenarnya ya. Sekarang kalau misalnya kalian YouTube yang lagi viral-viral itu ada Gila-gila jual cerita sedih dong ya. ngerti nggak apa-apa beb, cerita sedih itu perasaannya dia, tapi cerita bohong itu bukan cerita dia, ngerti nggak sih, cerita yang dibuat-buat. Orang punya apa emosional story, nggak apa-apa lah, aku tuh Tapi sedih. kan nggak mungkin juga kalian giling aja kepala dikerubutin kecoa itu rumahnya sejorok apa? Hmm. Mhm. Kok bisa kok bisa kepala anak di gue sih nggak logika ya Beb, anak gue banyak ya, kalau ekonomi mah Ya, aduh udahlah ya. ya, tapi sesusah-susahnya gitu loh, kok bisa kepala anak dikerubutin kecoa, itu orang tuanya ngapain? Gue mau nanya aja sih gitu. Ini gue sedikit spill ya guys. Sebenarnya Kak Uzi itu bukan orang susah. Cuman Kak Uzi meninggalkan harta demi anak-anak karena suaminya itu orang tidak baik. Aku cuma nggak mau ngomong detailnya ya guys. Jadi Kak Uzi ini istri pejabat sayang. Ya, kalau misalnya mau menghina orang, itu harus ada facts-nya. Ini sekarang tuh Kak Uzi masih istri sah, sayangku. Kasihan deh yang netizen-netizen yang bilang Kak Uzi, Kak Uzi, Kak Uzi. Jadi caranya netizen, caranya Fitri itu biar orang-orang nggak percaya gitu sama orang. Seolah-olah orang miskin tuh bohong mulu, orang miskin tuh dizolimi mulu. Kan kan harta Yang kaya bener. harta itu tidak Yang bisa, kaya ya bener terus gitu ya, yang kaya yang bener. kaya bener. Hmm, Kaya berarti baik. hmm, yang yang kaya berarti baik gitu ya, heeh. Raja Namrud baik. berarti Raja Namrud bener, Raja Namrud Hmm, baik gitu ya, Firaun baik. Firaun hmm, baik gitu hmm. ya. Nggak, karena netizen Soalnya mikirnya kenapa sih orang-orang kaya ini bisa sukses, bisa itu. Jadi lihat materinya bukan kehidupannya mereka gitu, Beb. Ya, mereka sukses karena ngejahatin orang. ya iyalah, orang itu apa ya, ya jadi gitu ya, dia pokoknya kalau orang kaya baik bener gitu loh, Mhm, hebat gitu kan. mhm, mhm. Makanya gua gini ya, guys. Kita kita ini ngasih cerita tentang kisah hidup kita nyata guys. Ini bukan settingan, bukan drama. Ini hidup kita. Kalau misalnya aku dibilang tukang parkir, aku apa? Emang aku tukang parkir. Kalau misalnya aku dibilang aku punya mantan suami, emang punya mantan suami gitu ya. Jadi kalau misalnya aku pengen cuman hidup kaya, hidup enak, gampang say. Tapi kita tidak bisa membodohi dan berbohong dengan diri kita sendiri. Makanya kita keluar dari lingkupan itu. Kak Uzi juga bisa, guys. Mau jadi orang kaya mah tinggal duduk doang manis. Masa istri pejabat nggak bisa sih duduk manis, gitu kan? Tapi Kak Uzi pasti punya alasannya kenapa meninggalkan suaminya dan harta-hartanya demi anak, demi apa?
memperjuangkan anak-anak biar tidak terdoktrin harta harta duit duit harta harta duit duit terus ujung-ujungnya apa yang korban orang-orang gitu loh. Cara orang itu ya menyelesaikan masalah itu kan nggak Hmm. sama, Hmm. memandang sebuah persoalan itu juga nggak sama gitu. Ini netizen Lebih baik kita saling menghargai ya. kan. Tapi kenapa Kak Fitri banyak teman artis? Hey, jadi kalau misalnya punya teman banyak artis itu orang baik gitu ya, orang tidak berdosa gitu. Nih, Tiwi 1379 temannya itu banyak ya guys, kayak Kalina, kayak si apa Femi, kayak si Ola, kayak Krisdayanti segala macam. Tapi ujung-ujungnya ntar musuhan gerak karena kenapa? Dia itu orang yang sirik ya guys, tidak bisa melihat orang bahagia. Syahrini sama Luna Maya aja dia yang adu domba sayangku sampai sampai mereka berantem gitu ya. Fitri karena Fitri manas-manasin Luna Maya ya. Femi jauh sekarang sama si Fitri ya karena Nikita ya. Karena si Femi udah ngebela-bela Fitri, udah ngehina-hina Cirina, istri pertama Chen Chen. Ujung-ujungnya dilepeh juga sama si Fitri. Kalau Kalina ya aku nggak mau spill terlalu itulah ya. Jadi netizen tolong ya. Kalau misalnya kalian membanggakan idola kalian Fitri Salfitri sama Fitri Sahuteru ya, kalian harus tahu latar belakangnya siapa. Kalian harus tahu siapa orang yang dizolimi. Kalian harus tahu duitnya dari mana ya. Jadi kalau misalnya kalian cuman lihat oh Kak Fitri itu orang yang sempurna, cantik, kurus, kaya, ibu-ibu yang apa? Ibu yang baik, anak yang soleh, apa eh, kakak yang paling paling best itu semua adalah pencitraan sayang karena di balik layar itu hidupnya dia tidak tidak sebaik yang kau kira. Makanya aku sama Kak Puji sama ibu kandungnya ini yang ada dalam mobil ini ya. Kita adalah orang yang dizolimi sama Fitri. Aku tidak mungkin cuman koar-koar karena aku nggak kenal sama Fitri. Aku mungkin tidak kenal dan tidak pernah ketemu sama Fitri, tapi aku dizolimi dan mau dibunuh sama Fitri, sayang. Makanya aku speak up sampai 2 tahun ini, sampai viral apa ceritanya Fitri, karena emang orang itu perlu waktu, ya. Mungkin awal-awalnya netizen, Yoko mah bohong, Kak Uzi mah bohong, ah, Mami Rita mah bohong. Tapi seperjalannya waktu, karena cerita kita sama, cerita kita tidak dibuat-buat, kita apa tidak fitnah gitu. Sekarang valid kan info-infonya gitu. Si Koko bermuka 1000 deh, kasihan nggak digubris sama Meldi, follow nggak di follow back. Kalian Boros dong bedaknya. 1000 boros bedak. 1000 boros boros bedak, terus belum lagi nanti di facialnya 1000 tangan gimana Beb, punya 1000 muka terus facialnya gimana? Gini ya guys, Beb, ini nih buat netizen ya, ini gue orang yang aku ini orang yang mikir gini ya, netizen nyerang aku secara Rosa Meldianti. Emang kamu mau lihat DM-DM-annya aku sama Rosa Medianti ya? Buat apa kamu nyerang aku sama Rosa Medianti? Aku sama Rosa aja udah sama Meldi aja udah damai gitu loh. Kalian mau bilang aku mau 1000 muka atau apa? Toh ujung-ujungnya aku sama Meldi baik. Kalian tuh pengen aku berantem sama Meldi. Aku nggak ada punya dasarnya berantem sama Meldi sayang. Cuman salah paham doang. Ya, kasihan jilat-jilat Meldi nggak digubris. Tapi aku makan lihat ikan laut pedasnya. Aku dikirimin sama apa Mas Inggil. Jadi kasihan deh mau mau ngadu domba aku sama Meldi, nanti aku up ya apa chattingannya aku sama Meldi, ayo kan. Malu nanti. Meldi ini baik menjaga perasaannya Fitri, menjaga perasaannya Mami Dewi. Kalau misalnya toh betul nanti Fitri ketemu sama Mami Dewi, emang ada masalah Mami Dewi sama Fitri? Nggak ada. Cuman pernah Fitri ya manas-manasin Meldi gitu ya. Kalian itu bukti videonya deh ya. Fitri membahas bahwa apa jualannya tas Dewi Persik itu ya konotatif tidak bagus karena mereka
katanya ngomongnya palsu lah atau barang apa laule lah. Dan itu ada Fitri, Nikita, dan Meldi. Kalau misalnya kita menjadi orang yang baik, kita menjadi teman yang baik, tidak usahlah kita menfitnah bahwa jualannya Mami Dewi itu palsu atau barang yang tidak bagus ya. Karena itu rezeki orang guys ya, jualan orang. Dan yang dibawa-bawa ini keponakannya ya, gitu. Ditolak ya sama Talia, kasihan. Ditolak gimana sayangku? Lihat dong, Talia itu bilang dia meminta maaf dan kita saling-saling maaf-maafan. Netizen kalau misalnya kompor-komporin aku sama orang-orang, gak mempan sayang, karena aku itu mindsetnya mindset Amerika ya, bukan mindset Indonesia yang ayo dong gebuk-gebukan, ayo dong labrak-labrakan, ayo dong jambak-jabakan gitu. Nggak kena sayangku, nggak kena kayak gitu-gitu, manas-manasin, ayo dong berani ke salonnya Fitri, ayo dong berani ketemuan. Kan lucu gitu loh guys. Enggak, soalnya mereka mungkin yang sebagian yang seperti itu apa ya, biasa disajiin sama konten-konten bohong, Beb. Ya, ya dimaafkan Jadi tapi ya begitu kita terus kasih yang realita, mereka nggak terima gitu loh. Senangnya dibohongin. uh, Ada loh sebagian yang seperti itu, senangnya dibohongin kalau konten-konten bohong. Sekarang di Instagram kan mayoritas orang kaya semua, nggak ada yang miskin, Beb. iya betul. Gitu loh. Jadi ada sebagian yang senangnya dibohongin gitu loh. Jadi kalau dikasih yang real, apa adanya, memang jahat, ya nggak terima, maunya baik aja gitu. Jadi kayak gila-gila drama, gila-gila sinetron. Ini kehidupan nyata sayang, bukan sinetron Indosiar. Oh benar, jadi orang mikirnya kita tuh sinetron ala-ala settingan Ya, karena mereka juga udah biasa biasa dibohongin gitu loh, Beb. ya. Hmm. Dan kalau kalian ya, kalian tuh pantengin kita ngapain guys ya. Banyak orang yang nge-live, banyak konten-konten, banyak kalian punya TV kan di rumah kan. Terus kalian masuk ke live IG kita ngapain? Kalau misalnya kalian tidak kepo dengan kehidupan kita gitu ya. Ngapain coba lo make sense gak guys? Kalian punya handphone, kalian pasti punya TV di rumah. Terus kalian mengeluangkan waktu 200 orang di sini gitu. Mantangin kita ngapain? Logika nggak? Logik nggak guys? Ya kepo sambil kepengen ngata-ngatain. Tapi nggak kena. Hmm. Assalamualaikum. Kepo sambil kepengen ngata-ngatain, sambil kepengen nebar kebohongan, macam-macam. Ya. Aku dijebak, ya udah diblok aja, Beb, dijebak. Udah aku tebak aku kira live menghibur tapi Iya, nggak usah lihat iya, lah ya kalau nggak usah lihat. menghibur gitu. Ini si Putri blok juga, Beb. Ngapain si Putri datang di sini? Si Putri 88 di blok ya. Nggak nonton juga paling yang hater cuma 3, yang gua lihat cuma si Putri ya, Putri 88 itu. Nggak ngaruh sayang, masih 200-an yang nonton. Siapa lagi ini? Ika Asuti 95 blok. Udah deh itu mah. Oh udah, ya Paling udah. akun-akun Manehna deui. Tapi enggak, kalau misalnya kalian nanti blok, Beb, dia ripuh lagi, harus buka email, buka handphone, buka telepon lagi. Niat gitu. Dia niat ngebully. Lucu ya, guys. Netizen ini niat ngebully. Justru kalian apa hubungannya sama aku sama Kak Puji, ya? Kalian sok kenal, sok deket. Kalian emang kenal sama Fitri? Hah? Dibalikin ya, guys, kan bilang, ngapain sih kamu ngebahas Fitri, ngebahas itu? Terus kalian ngapain ngebahas aku sama Kak Puji? Emang kamu tahu masalahnya di mana? Kan lucu netizen ini bilang, udah jangan bahas ini, jangan bahas. Terus lu ngapain lu bahas hidup gue sama hidupnya Kak Puji? Gue balikin. Ngapain lu ada di live-nya kita yang kita nggak undang gitu ya?
Ngapain? Gue Dibalik, kesal. iya, dibalikin gini kalian nggak suka kan? Gitu. Marah kan? Nggak, nanti dibilangin nggak punya kerjaan, cucian di rumah masih banyak. Nanti dibilangin nggak punya kehidupan, anak-anak masih belum diurus gitu kan? Dibilang miskin, emang kalian kerjanya ngapain? Nah? Emang kalian ntar dibilang cek rekening, ntar disangka sombong gitu kan? Terkaget. Ntar Ya kaget. kan? Terkaget gitu Ya. loh. Udah nyanjung-nyanjung, tahu-tahu ngutang. Hmm. Kaget. Orang itu kalau bisnisnya jalan nggak ngutang. Hmm. Orang itu kalau konglomerat nggak ngutang 5M. Jadi julid. Ya, Pak. Ya. Jadi Itu kalau usahanya untung itu beli aset. betul. Iya nggak? Mhm. Cuman bedanya kita nggak spill, Beb. Masa sih mesti riak? Janganlah dosa, ya Ya kan? betul. Ya kan? Tahu-tahu ngutang diem-diem gitu. Gali lubang tutup lubang gitu. Ala-ala keluar negeri. Senangnya yang Mhm. gitu ya. Ntar kok kebanyakan hormon lagi. Nah, jangan gila hormon deh. Kak Uzi aja mau Gila-gila hormon. Kak, Nanti Caca dibilang gila-gila hormon. Kak Uzi aja yang di sini ya guys, yang di sini bilang yaudah ya Yoke, gue juga mau hormon lah biar tirus katanya. Bukan tirus. Apa? Biar gue lebih kalem, Oh iya Beb. iya iya. Biar gue lebih kalem. Kalau tirus mesti ke dokter giling. Eh, Mesti suntik. Ayo buruan iklan mumpung 200 orang nih. Biar orang pada itu. Keluarga sendiri diobral. Nah, lu Radit ngapain ke sini, Dodol? Lu pergi aja ngapain ada di sini. Udah, gue tadi udah ngomong, pokoknya besok mau ada pepes. Eh, Ya kan, kalau mau dapet diskon ya hmm, pagi-pagi udah spill kita. mhm. Iya aneh kenapa? Yang aneh kenapa aib keluarga dipublis. Yang aneh kenapa ibu kandung dipitnah, baby. Lu teh gimana Hmm. mikirnya? Jadi mereka itu gini, iya nggak apa-apa Kak Fitri memfitnah ibu kandung, nggak apa-apa Kak Fitri bilang ibunya ngebuang, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu bala-bala anak durhaka. Pasti gini ya, guys, dari semua 200 netizen ini, coba dong, ingat, kalian telepon ibu kandung dulu sendiri deh, nggak usah ngurusin kehidupan kita. Telepon ibu kandung, terus kalau kalian punya rejeki, ya, Kasih makan, hidupin, kasih makan, kasih, biayain kalau ya, sakit, mampu nggak? ya. Kita kasih apa ya feedbacknya gitu ya guys. Dari semua cerita ini kita mengingatkan netizen biar jadi anak yang baik, tidak durhaka, jangan lupa sama orang tua. Itu positifnya, jangan dilihat negatifnya, jangan dilihat apa Fitri sama kita segala macam. Jangan ambil sisi positifnya. Kita harus ingat sama keluarga. Kita tidak boleh melupakan keluarga. Kita tidak boleh memfitnah keluarga. Lihat dari sisi positifnya. Jangan mikir, aduh, buka-buka aib. Aduh, ditonton juga sama kalian. Aduh. Tuh Edan. Kan lucu netizen, ya. Ada di YouTube ditonton, ada di live ditonton. Ini live ini, kalian itu meluangkan waktu kalian. Membuang kuota kalian. Ya. Si Mita tuh, baca. Netizen julid, beras aman nggak di kontrakan kalian? Iya, jangan sampai tulit ya, itu listrik. Itu udah diisi belum listrik. Gas aman nggak? Gas. Kata-katain orang miskin, coba ya Allah, Tuhan. Iya, netizen gini. Apa sih kalian tuh pengen mengeluarkan emosi-emosi kalian? Pasti capek ya kerja 10 jam, 8 jam sama orang, melampiaskannya ke kita gitu. Ya. Kalian berantem sama ibu kandung, sama teman-teman, nggak pengen ngebully gitu. Jadi kalian tuh harus punya tempat
untuk ngebully gitu, jadi pengen ngebully di live kita. Aku sama Kak Puji itu bukan orang yang gampang dihasut, satu itu ya. Dan kedua, kita itu orangnya pakai logik sayang. Bukan kalau pakai hati oke lah, kita bisa lah marah, sedih segala macam karena kita manusiawi. Tapi ujung-ujungnya kalian tuh ngapain gitu loh. Nggak penting juga, netizen nggak penting nonton kita. Yuk enyah aja nih ya, yang akun hater enyah. Kita kasih waktu 5 menit, kalian pergi aja. Cus, pergi aja. Gitu loh. Jangan nontonin kalau misalnya sakit hati atau bentar lagi bulan puasa sayang ya. Kalau netizen yang baik, yang open mind ya, pengen dengerin cerita kita, pengen support Mami Rita gitu, nggak apa-apa ya. Kalau kalian punya waktu untuk sharing story, it's okay gitu. Tapi kalau misalnya di sini mau ngebully atau apa, mending nggak usah nambah dosa sayang ya. Nggak usah memperkeruh suasana juga kan. Kalian intinya ujung-ujungnya mau ngebakar kita kan, istilahnya adu domba gitu loh, atau apa kompor. Nggak usah sayang, nggak kena soalnya. Nah, pergi tuh udah tuh 50 orang. Capcus. Ya, kita mau diskon barbar nih. Iya. Kalau dilihat zaman dulu masih adem ayem, kok tiba-tiba jadi anak durhaka. Karena gini ya. Adem ayem tuh karena nggak tahu. Karena kalian tuh nggak tahu. Jadi aku juga dulu ya, pas dia sewa-sewa mobil Lamborghini gitu, terus sewa-sewa Ferrari gitu, gue juga yang udahlah bodo amat kan, nggak peduli juga gitu dia mau ngapain, dia mau apa, dia mau nge-branding dirinya di sosial media jadi apa. Gini ya guys, sosial media itu kan gue sih baru belajar karena ngebelain Mami ya. Mereka tuh ada sebagian yang cuman mau pansos, ada orang yang sebagian mau pansos dan mau berbisnis ujung-ujungnya gitu. Ada yang otaknya bisnis gitu loh, ada yang kepengen tenar doang. Nah kalau dia ini orang yang kepengen pansos, orang yang nge-branding dirinya, dia nge-branding dirinya kan seolah-olah dia tuh kaya raya, orang hebat gitu loh, orang ibu peri gitu kan. Terus biar apa kalau dibilang kaya, jadi ntar kalau dia ngomong gitu ya, misalnya gue nih habis sewa mobil mewah nih gitu kan, di-create nih gue seolah-olah pengusaha hebat gitu loh. Nah nanti gue tinggal ngomong nih, orang yang lihat-lihat kan tegor-tegor gitu kan, nanti ya udah modalin gue dong, ayo kita gabung yuk 2 miliar yuk sama gue yuk, ayo kita bikin yuk apartemen yuk, ntar kita bikin yuk perumahan. Nah untuk bisnis seperti itu gue pikir oke sah-sah aja gitu loh, selama nggak bohongin orang, nggak ngejahatin orang gitu loh. Terus nanti kalau udah tenar, udah banyak pengikutnya, dia juga kepengen jualan krim kan, dulu ngomongnya gitu. Ya oke aja, dia lagi ngebangun sosial medianya, Instagramnya untuk bikin krim kan, ujung-ujungnya dulu kan sebelum krim dia mau jualan make up kan, sama orang nggak jadi kan, mau bisnis kan, sempat Usi kan buka apa sih make up kan gitu. Lu ngapain sih main Instagram lebay-lebay gitu? Ya kan gue lagi ngebangun, ntar gue soalnya ke depannya mau jualan ini, katanya mau jualan make up gitu loh, kayak blush on, lipstick. Gue sempet dikasih banyak juga lipstick gitu loh, sampel-sampelnya. Oh, coba deh dagangan lu mana sih, dagangan lu mana, gue endorsein, coba kita cek ombak, kata dia bilang. Ya gue sih nggak mikir yang gimana ya, oke aja lah gitu kan. Nah berjalannya waktu, kok begini, kok tiba-tiba lu berantem sana sini. Gue nggak ngeh Beb kalau dia berantem, cuman teman-teman gue yang tahu suka ngomong, Ji kakak lu begini, apalah banyak lah yang ngomong lah, dibully di akun anu. Gue sih gue belain Beb, dulu gue belain gitu loh, cuman iya lu hajar deh, gue di gini, belum dong gitu loh, belum ngeh. Gue kan bukan orang yang sosial media banget kan, lu tahu gitu loh. Habis itu terakhir ya pas ribut sama lu kan, pertamanya gue kan yang masalah sembunyi itu kan, akhirnya
Gue pikir kok ini begini amat. Lu inget gak sih Instagram gue cuma 60 orang, Beb, isinya. Terus gue disuruh berantem sama orang yang udah 10 juta ya, Sini 10 kita M ya. ya waktu itu ya. Sini kita 10 juta, 10 juta. How to gitu loh gue. Gue tuh mikir puter otak, ini kenapa, ini gimana. Terus Mami belakangan waktu di Bandung, inget gak sih lu yang Mami dipaksa suruh bikin Iya, video. gila. Iya, saya ibunya Fitri Saul Teru Barijang udah pewat mau pingsan, si Mami dipaksa gitu kan. Saya tidak disiksa, Sampai saya tidak tubuhnya dibuang, ya. ya yang tudungnya kiri belewat gitu kayak gua kan gitu kan, nggak disetrika. Pokoknya April di situ sih gua naik pitamnya kan di situ kan. Yang gua terus langsung telepon lu, gua bilang gua berangkat gitu kan, berangkat ke Bandung gitu kan. Gua mau Mami udah di Bandung katanya gitu kan, gue informasi gitu kan. Akhirnya gue ambil gitu sih Mami. Nah di situ gue mulai marah sih. Karena apa? Gue datengin diam. Gue datengin yang adiknya yang perempuan, awalnya nggak keluar ya dia ya Mami ya. Waktu ke rumah si Henny nggak keluar ya awalnya ya. Aku waktu datengin pas Mami dari Bandung, aku ambil dulu, dia nggak keluar kan. Nggak keluar dari dapur itu loh, yang lama banget gitu pas lihat muka aku. Ya mikir kan dia mau ngapain nih gitu kan. Awalnya kan dia keluar kan, dia nggak tahu siapa yang datang kan. Begitu ngeliat muka aku kan dia nggak keluar kan. Dari dapur bikin alasan, bikin kopi, terus dia, ada videonya kan. Gua nggak spill aja kan. Oh, sama si Henny. Iya. Ini adik kandung, keluar. Ini adik kandungnya Fitri ya guys. Ada di mana coba? Tahu nggak? Terus? Nggak keluar gitu kan, nggak keluar lama gitu. Gue udah mulai naik darah nih. Ini anak kan ini ngadepin gue gitu kan. Terus akhirnya gue nanya baik-baik. Ini gimana ceritanya Mami bisa dibuang terdampar di gudang beras? Dia langsung marah, Beb. Yang bikin gue naik pitam, dia langsung marah gitu loh ketika itu. Gue pikir gue cuma butuh penjelasan. Mungkin gini ya, gue tuh tipe orang yang sangat menganalisa situasi, keadaan gitu loh. Gue bukan tipe orang yang ngejudge orang. Gue lagi duduk berdua dengan si B, laki sama perempuan, terus gue lihat, oh lagi pacaran, oh lagi mesum. Enggak, tipe gue tuh gak gitu loh. Gue masih berpikir positif yang, oh mungkin ngobrol, oh mungkin lagi bahas satu permasalahan gitu. Enggak yang lagi mesum, otak gue langsung negatif gitu, enggak. Maksud gue datang ke sana tuh gue mau tanya, ini ada apa? Gitu loh. Tapi berhubung dia mungkin udah feeling guilty, udah merasa bersalah gitu kan. Jadi, lu ngapain nyerang Fitri? Loh, gue belum sampai di sana. Pertanyaannya adalah, ini Mami kenapa ada di gudang beras? Itu pertanyaan gue. Si Mami posisinya anteng-anteng di rumah gue, abis dia operasi, kok bisa lu jemput, bilangnya lu mau ajak main, kok ada di gudang beras? Ini pertanyaan gue sampai dengan detik ini. Itu yang tidak pernah mereka jawab. Gitu. Itu dijawab dulu deh. Kenapa? Gue masih bertanya sampai dengan detik ini. Gitu. Kan mereka dia udah ngamuk duluan kan, sampai cowoknya tuh keluar gitu kan. Gue bilang nggak usah ngamuk. Beb, ntar lu klik gua, lu jadiin gua moderator, jadi gua sama lu cerita, gua bisa ngeblok, lu bisa ngeblok gitu loh. Netizen di sini lucu deh. Gue udah bilang, kalau kalian tidak mau mendengarkan cerita ini, cari live yang lain, cari hiburan yang lain, main lato-lato, kayak mau main sama pakai terserah lu gitu loh. Ngapain lu di sini gitu jauh-jauh? Coba lu kirim sesuatu dong biar gue bisa. Itu kok moderator, gue bilang, lu nggak lihat gue ketik moderator? Lu klik nama gue moderator, lu. Oh iya. Nggak bisa, Beb. Lu klik nama gue nggak bisa jadiin moderator. Nggak bisa, aneh ya? Ya udahlah. Komennya di off aja. Nah, biar makin itu paling mantap, komen di off. Karena kita nggak bisa lihat, kita bisa fokus.
Paling paling mantep komen di off. Ngerti nggak lu? Nah, enyah. Hah. Kasih waktu. Jadi Kita kasih gue itu tiba dulu Beb. Kita kasih mereka 2 menit aja biar hilang dulu gitu. Perhatian pada kompor-kompor netizen yang lagi emosian ya, yang lagi datang bulan, yang lagi tanggal tua juga bukan enggak juga sih ya. Ya lagi yang makan Indomie gitu. Kalau misalnya kalian mau live kita silahkan, tapi kalau misalnya kalian kesel gitu ya, nggak terima gitu, silahkan kalian enyah ya, enyahlah dari sini gitu. Ya, jangan kalian datang ke live orang itu pengen ngebully, pengen kompor-komporin, jangan sayang. Capcus. Udah ya? Pergi kan? Masih di sini? Masih mau nonton? Oke, lanjut. Jadi lucunya netizen ini sebenarnya kasihan sih. Mereka ini pengen ngebelain Fitri sih, pengen ngebelain, cuman pakai dengan dasar apa? Ngebela Fitri itu dengan dasar apa? Gua nggak bisa dibela, masalahnya nggak bisa dibela. Gue juga terserah dia mau nganggep gue apa. Kalau bener mah gue belain, Beb. Masalahnya dia nggak bener gitu loh. Simple. Kalau gue manusia simple, gue mau orang simple, ya kan. Kalau bisa gue bela, ya gue bela. Masalahnya lu nggak bisa gue bela, lu salah dan lu nggak mau minta maaf gitu loh. Ya benar. Malah gila-gila ngefitnah orang tua, malah gila-gila ngegiring opini, gila-gila fitnah gua, malah sampai kan bodohnya kira-kira. Gitu. Jadi gue itu ya Beb, waktu kejadian itu ya nggak gue sangka sih itu bisa terjadi dalam keluarga gue gitu loh, hal-hal yang kayak gini. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, terima nggak terima, ya gue mesti bilang keluarga ya, karena kita ada pertalian darah gitu kan. Ya. Mau jengkel kayak apa juga kan tetap aja dia anaknya mami gitu kan. Jadi gue juga aneh gitu loh, lu pada ngapain gitu loh, pada ngapain. Nah sampai dengan detik ini kan gue cuma minta, udahlah lu juga udah tua ya Giling. Lu ngapain malah gila-gila makinan jadi kan. Jadi gini loh Beb, dia ini kan biasa melawan musuh-musuhnya dengan podcast kayak gitu loh. Jadi emak gue disamain sama orang lain kan bodoh ya. Benar. Dia lupa gitu. Dia lupa yang dihadepin tuh ujung-ujungnya gua. Dia aja kalau dia papain orang itu gua nggak diem. Kakak gua dia papain orang itu gua nggak diem. Dan kalau mami, ya dia mestinya tahu lah ya. Dia tahu kapasitas gue bisa apa gitu, bisa ngapain aja. Dia harusnya tahu, dia lupa gitu loh Beb. Saking emosinya, mungkin dia lupa. Jadi, biasanya kan ngadepin lu, si NM yang disuruh ngowak-wak gitu kan. Dia lupa gitu loh. Dia tuh ngadepin gue ini tahu lu siapa gitu loh maksudnya. Dia lupa pada akhirnya. Nyerang musuh tuh harus lihat dulu kita kenal nggak sih. Kalau kita kenal kan lebih sakit deh nyerangnya. Ya akhirnya coba deh ya, dia tuh biasa nyerang musuh-musuhnya dengan misalnya masalahnya gimana ya? Gua ngegambarin ke netizen ya. Masalahnya dia sama ibu gua, benar gak sih? Masalahnya ini dengan orang tua, dia sepil gua, katanya gua WA chatting dia bikin buat ngegiring-giring netizen nih. Gua dibilang lah nyuri, dibilang lah gua jinah, dibilang lah gua ya enggak ada korelasinya gitu loh. Itu kan cuma pembusukan karakter gitu, pembunuhan karakter gitu loh. Kill time buat dia sebetulnya. Sebelum gue keluar lebih dalam, dia harusnya datengin mami atau hubungin gue. Udahlah, lu tolong keep, gue minta maaf, clear. Gue masalahnya gue nggak suka sama mami A, B, C, D, R, M gitu loh maksud gue. Biar gue juga, mami makanya jangan aneh-aneh. Si Piti tuh nggak suka kalau mami tuh kayak begini. Kan tinggal gitu kan.
gitu loh. Ini kan enggak, dia yang ada malah podcast. Dia lupa gitu loh, Beb, kayak ke lu kan. Enggak, Akhirnya Beb. Ya, ngata-ngatain lah lu homo, ngata-ngatain lah lu apa, itu kan gak ada korelasinya. Lu ditipu dan lu awalnya cuma protes. Cuma kasih masukan malah bukan protes. Terus jadi ribut. Harusnya dia kalau bijak, Yoke lu maunya apa? Nikita lu maunya apa? Kan enak ya. Sebenarnya nggak ada masalah yang tidak bisa dibicarakan baik-baik gitu loh. Tapi kalau tipe gua, kalau gua ditantangin, ya sama. ayo, gua nggak akan tetap mundur. Ketemu musuh yang salah. Dulu-dulu kan orang-orang kalau ribut sama dia dari belakang, cuma nyindir-nyindir gitu. Gua nggak tipe yang begitu tuh, gua nggak tipe. Lu kalau ribut sama gua, udah ribut aja, nggak usah sosok nyindir-nyindir. Gua nggak bisa. Gue nggak tipe yang gitu, gue nggak tipe drama-drama, karena gue bukan pendrama dan gue makan hidup segala macam enggak dari sosial media juga, jadi nggak penting buat gue ini pencitraan. Kalau dia mungkin hidupnya tergantung sosial media, kalau gue enggak. Nih, ini roti-roti kayak begini mah tiap hari, Beb. Orang boleh ngatain gue miskin, lu suruh pada belajar ngitung. 3.000 perak dikaliin 2.000 aja minimal sehari anak gue produksi. Anak kecil yang produksi. Udah berapa juta satu hari, lu kaliin 30 hari. Berapa puluh juta, itu kalau lagi 2.000. Belum kalau lagi ngisi ke Senin, bisa 5.000, bisa 3.000. Kaliin, kalau ngatain miskin tuh ngaliin. Jangan, bukan berarti terus mami ada di mami DP. Gue butuh bantuan untuk melindungi ibu gue. Karena gue butuh kerja. Dulu juga si mami bilang, kakak kalau malu bilang aja ngontrak. Demi Allah dia ngomong kayak gitu, Allah jadi saksi nih. Si mami DP tuh baik loh. Dia takut gue malu, takut apa. Gue bilang, enggak, nyantai aja. Emang mah gue dikasih tumpangan sama dia, kenapa ya gue mesti malu? Itu the real gitu loh. Ntar kalau netizen ngatain miskin gimana? Nggak penting juga buat gue. Ngatain gue miskin nggak bikin gue miskin beneran juga. Yang penting mereka nggak tahu buat gue. Terus? Ya kan nggak penting. Jadi yang penting buat gue mami gue aman. Nggak penting buat gue boleh dikatain kaya, boleh dikatain miskin. Yang penting anak gue bisa beli rumah, anak gue jalannya sukses, anak gue cari uang yang halal. Yang penting gue nggak ngutang-ngutang ke bank, anak-anak gue aman. Kalaupun gue yang punya utang ya udah gue, tapi anak gue kagak, tenang. Karena suksesnya gue itu anak gue jadi apa gitu loh. Beda dengan apa ya? Beda dengan, kan setiap orang punya pola pikir nggak sama gitu loh. Jadi kalau ribut ini sama orang, dia kemana-mana. Anak panahnya tuh nyebar kemana. Kalau gue enggak, gue anak panah gue yang gue bidik si A ya si A aja. Anak panah gue nggak nyebar, ngapain? Gitu loh. Kalau dia kan nyebar, shit, bisa bila perlu tuh anak panah bisa muter-muter tuh kayang. Ya. Kalau gue kan enggak, gitu loh. Jadi netizen ini mungkin udah terbiasa melihat sesuatu yang dramatis gitu, dibohong-bohongin, kayak lemah lembut, baik gitu. Jadi begitu dibongkar kenyataan nggak terima. Nggak sini. Udah kadung mencintai gitu loh, Beb, dengan drama yang dia buat. Ngerti? Gue harus kasih itu ya, apa, pencerahan. Kenapa video lu mati? Kok mati sih? Udah. Semua ini ya berasal dari Nikita ya. Kan netizen pasti followernya Nikita lah. Netizen nggak tahu siapa Fitri sebelum Nikita. Ya mungkin tahu dari Ola segala macam. Tapi hebohnya viralnya Fitri itu jadi ibu perinya Nikita kan. Seolah-olah dia ada di sana di saat Nikita membutuhkan, di penjara, kasihan, dizolimi sama suaminya, KDRT segala macam gitu kan ya. Jadi netizen iba gitu. Dan netizen pengikutnya Nikita kan selalu dikata-katain miskin lah, apa pokoknya yang jelek-jelek lah, miskin ya, apa murtad lah ya, dajal lah ya. Pokoknya
netizen tuh dikata-katain sama Nikita dan mereka udah terbiasa dibully gitu guys sama Nikita ya. Terus ujung-ujung dapatlah musuh kita ya. Jadi daripada si netizen ini nggak bisa bales Nikita ya, dan mungkin udah terbiasa dibully, jadi kayak yang udah jadi norma gitu, dibilang miskin, dibilang apa, diterima gitu. Apa, dikata-katain miskin, dikata-katain hina gitu, diterima. Jadi self abuse ya. Dan ketemulah kita. Jadi mereka melampiaskannya itu tuh ke kita ya. Jadi mereka sudah terbiasa lihat dari Instagramnya nih, kita lihat di Instagramnya Fitri nggak level, miskin, gua mah kaya, segala macam. Jadi mencerminkan jauh gitu loh guys. Dan netizen sama Nikita sama Fitri jauh. Jadi mereka attack-nya ke lu dan ke gua. Disangkanya gua sama lu bisa dibully gitu loh. Karena mereka sudah terbiasa dibully sama Fitri sama Nikita. Dan sekarang mereka kesini gitu ya, jauh-jauh gitu. Pengen ngebully kita, nggak kena gitu. Nggak kena guys. Ya. Jadi bingung gua. Membahasnya Nggak ngaruh. yang nggak ngaruh gitu. Nggak ngaruh, ngebully-bully kita tuh nggak ngaruh, katain gendut. Emang iya? Ya kali gue badan segede gini mau dibilang langsing, Kapuji kurus, si pinta dong lu. Ya gue 7 tahun nikah sama laki gitu kan, sama si Koko. Terus dikatain bencong, iya juga gue lagi bencong. Jadi gimana ke kitanya gitu loh guys ya. Dibilang gak waras, emang gak waras. Kalau gue orang waras ya guys, gak mungkin. Ya kalau waras mah gak bakal nanggepin dia juga, karena dia gak waras. Emang kalau lagi begini ya lagi gila. Jadi kalau dibilang orang gila, emang gue gila gara-gara lu. Jadi orang gila itu memang harus dihadepin kadang-kadang gila. Karena gue ini udah puluhan tahun diem. Gue pikir, ini kayak kemarin gue 1 tahun diam ya. Gue pikir 1 tahun gue diam itu dia akan berpikir lebih bijak. Usianya juga nambah, sekarang udah bener-bener 50 tahun. Ya kan, 50 tahun 2 hari. Ntar lagi tambah tua 2,5 abad, Beb. Itu untuk orang yang udah setengah abad. Itu sangat tidak bijak gitu loh. Sangat tidak bijak. Dia memusuhi, ngeberantemin ibunya gitu loh. Malah sepil si suami yang katanya nggak boleh. Itu sangat tidak bijak. Kalau orang udah tua, kalau orang yang bijaksana, nggak akan menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Nggak akan masalah dibiarkan berlarut-larut. Pasti akan cepat nyelesainnya. Kan gitu. Ini ada masalah apa? Masalahnya di sini. Terus kalau orang baik, nggak akan musuhnya berserakan di mana-mana. Orang juga banyak, Beb, yang terkenal dari orang susah main Instagram. Tapi nggak berantem huru-hara sana-sini. Terus ala-ala, oh dia sirik, iri, dengki. Itu kan receh banget. Orang yang nggak punya intelijen gitu loh, yang kehasut, yang kebawa. Makin kesini gue ngeliat, mereka tuh gini, Beb, lu juga jangan pusing dibully sama netizen ya, gue juga nggak pusing. Gini ya, orang yang ngebully kita itu, kelihatan intelektualnya ada di mana, pola pikir dia ada di mana. Jadi kalau sampai dengan detik ini masih ngebully lu, masih ngebully gue, ya emang maaf, mohon maaf, bukan merendahkan, bukan ngasih kasta. Lu berarti emang kasta lu bener-bener rendah gitu loh, dalam hal pola pikir ya. Dalam hal menganalisa, berarti intelijen lu, IQ lu emang bener-bener tiarap gitu loh. Makanya gue juga yang udah kesini tuh gue udah nggak, kalau awal banget gue tuh stres, malu, emosi, marah, segala macem. Makin kesini gue makin begini gitu ya, gue pelajarin. Jadi kalau sampai dengan hari ini, detik ini ya, masih lu pada ngebully, mohon maaf ya, mohon maaf. Ya berarti memang intelijen lu memang down banget, low banget. Lu gitu. buka lagi komennya. Gak apa-apa. Kan biar kelihatan, walaupun mereka pakai akun bodong, tetap manusia. Berarti manusia yang bikin akun bodong itu low. Jadi kelihatan. Orang yang betul-betul, ini contoh nih, orang yang betul-betul sampai dengan detik ini ngebully, nggak terima, itu ya berarti memang intelektual, intelijennya low gitu loh. Enggak,
hanya Nggak orang-orang yang nggak lau biasa. gitu loh. Ngapain mereka ngomongin kita, ngehina kita? Nggak kenal. Ya Kecuali kenapa orang bodoh? Kalau orang pinter nggak akan bodoh, nggak akan dia oh, menghina. ada Kalau orang bentar, pinter akan mencari ada mami kan? kebenaran. Ada mami kan? Ada ini capek tuh lagi Ya, mami istirahat. bilang dong makasih sama Monita, dia yang nge-endorse 1 bulan. Ini ada Monita nih namanya. Oh iya, iya. Tolong dong. Siapa namanya? Mami, Monita ini Monita. orangnya nih. Monita. Doain. Terima kasih ya. Terima kasih ya Monita. Dia tuh sini dong, bisa lagi kan? Gimana? Udah dikasih endorsean 1 bulan. Terima kasih Monita, udah dikasih endorsean 1 bulan ya. Alhamdulillah Mami bisa beli obat. Makasih sekali lagi juga sama Yoke. Kalau Mami dulu kan stres dibully. Sekarang kalau dalam kondisi gini, aku ajarin Mami untuk tetap apa? Sabar. Dan bersyukur aja nerima. Kuat. Kuat, kalau kuat ya pasti kuat lah ya. Harus kuat itu wajib kuat ya. Yang penting sekarang Mami itu banyak yang ngedoain biar sehat. Amin. Nggak kurang-kurang yang doain Mami itu biar Mami sehat, sabar, kuat, tegar, yang kuat, tegar. Makanya Mami masih jualan sampai sekarang ya. Sampai sekarang Mami masih jualan, sampai sekarang Mami masih bisa bikin apa yang customer Ya, minta begitu loh. cumi Sampai hitam, iya. small. Bacem ayam. Mami umurnya berapa sih, Mami? 70. 70. Sebentar lagi lah, berapa bulan lagi, Oktober 70, Mami. Oh, Alhamdulillah. ini guys. Berarti Mami ini ya sedikit penjelasan mumpung ada Mami. Mami kan 70, si Fitri 50. Berarti Mami waktu ngelahirin dia umur 19-an lah ya. Ya kan? 20. Ya. 20 ya. Ya, 19 9 bulan dong. Terus gimana? Denny, almarhum Denny sama Fitri bedanya berapa tahun nih? Hampir 2 tahun. Ya, berarti Mami mengandung Denny itu 17 atau 18. Jadi kalian ngerti ya, guys. Mami itu jangan Mami nggak liatin pakai kacamata aku nih. Ambil. Iya. Mami itu kasihan 18 udah menikah, guys. Ya, udah punya anak. Iya. Masih 19, 18. Ya masih lugu, 18. masih ABG. Masih bodoh. Ya maaf ya Mia, aku nggak bilang Mami bodoh, tapi umur segitu mah masih nggak tahu jati diri. Iya. Iya. Dan Mami beda sama zaman sekarang. Jadi dibayangin guys, umur 18 tahun sudah mengasuh berapa anak tirinya Mami? Yang di Mami 4 ya, ada si Neneng. 4. Yang 5 sama neneknya. Yang 1 sama neneknya. Jadi sama Mami 4. Ya. Jadi si Mami Rita ini ngurusin suaminya ya, Rudi, ya. Almarhum Bapak Rudi. Ya. Terus Neneng. Ya. Almarhum juga udah meninggal. Terus siapa lagi? Si Ita ya? Bukan Ita Mami. Eli, Meti, Irma. Ambilin kacamata yang dong. Jadi kalian bisa ingetin ya guys. Mami Rita umur 18 tahun sudah menikah, ngurusin 4 anak tirinya guys, ya. Iya. Yang ngurus. Betul. Nih. Fitri bukan yang borokan lehernya Mami urusin siapa? Yang abses itu namanya Eli. Ya. Mami hamil Denny itu Mami bawa kemana-mana berobat. Orang pintar Mami bawa sampai sembuh. Kemantri gitu kan. Yang harus itu Mami udah ngerawat 4 anak tirinya. Terus yang sekarang dibangga-banggakan adalah ibu tirinya, si Tati. Coba Mami ceritain. Nah, padahal si Tati itu nggak akur sama itu. Nggak akur juga sama mereka tuh kakak-kakak tirinya itu. Gitu. Jadi perawalannya kenapa Mami Rita meninggalkan almarhum Bapak Rudi karena Bapak Rudi selingkuh sama Tati. Betul nih? Iya, betul. Betul. Jadi kalau misalnya dilihat real KDRT zaman berarti 1960-an ya.
70-an. 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 Ini realnya guys. KDRT yang the real of the real ini ya. Jadi udah disakiti batinnya, udah disiksa juga fisikalnya, udah diselingkuhin juga, udah nggak dinafkahin juga gitu loh, Mami Betul, Rita. Ya, betul. Iya, betul. kita tidak mau fitnah. Orangnya masih hidup, bisa membela dirinya sendiri. Nih, Mami Rita. Iya. Jadi dia umur berapa kira-kira dirawat sama ibu tirinya? 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun lah, antara 3 sampai 4 tahun. Jadi dia udah ngerti belum keadaan yang Ya sebenarnya? belum lah, masih Oh. kecil. Minta casan dong. Siapa aja deh, tolong. Maaf. Jadi belum ngerti, Beb. Dan ini ntar ya ada komen yang hey netizen mau durhaka kayak mau gimana kayak itu urusan Kak Fitri bukan kalian. Nah, itu yang salah. Karena kita tidak bisa mengajarkan orang untuk kurang ajar sama ibunya, ya. Itu tidak bisa. Mau kita kesel, kita sedih, kita apa, itu perasaan kita. Tapi untuk kita kurang ajar dan kita fitnah ibu kita, itu keji. Buat gua nggak bisa kayak gitu. Ya, Mi, maaf sekali, Mami. Aku ngebela Mami, bukannya mau pansos, mau apa. Aku bener-bener sama Mami. Satu itu ya. Dan kedua, mengajarkan netizen, mengajarkan orang-orang supaya sayang sama ibunya. Nggak harus transfer uang. Iya. Ya. Iya. Sebagai orang tua nggak harus lah. Emang kalau misalnya uang untuk beli obat untuk apa ya, kalau misalnya dia ikhlas pengen ngasih nggak apa-apa. Ini udah nggak ngasih, udah fitnah, udah bohong gitu loh ya, udah ngejahatin. Mau ngapain? Hah? Di luaran sana seolah orang kaya, seolah-olah wanita hebat, istri yang baik, jadi ibu buat Naira dan Kaira dan Renzo yang baik, tapi pencitraan ibu kandung aja lu fitnah gitu loh ya. Gitu. Jadi buat sekarang ya netizen, kita tidak mau memperkeruh masalah. Cuman ini kisah nyata. Ini Mami drama-drama lagi acting, Mami. Mami lagi drama-drama acting nggak? Mami ulah nggak bacakan dia nu di handap, rek naon dengerin cocok ngomong. Iya. Mami lagi acting nggak sih ini? Apa ini kisah hidupnya Mami? Enggak lah, Mami tuh nggak bisa acting. Enggak lah, Mami nggak acting. Ya. Cerita Mami dari awal sampai sekarang tuh nggak pernah berubah. Iya. Selalu ini dan ini. Siapapun yang bertanya, tapi nggak sih Mami cerita sama orang-orang. Ya ini kan ya Irfan, coba gerak, sing waras, sing pinter ya. Irfan Weho, aduh nama nage tekil gerak. Iya guys. Ya jangan bilang orang itu terlalu ikut campur. Ari sia kunaon aya di dieu. Ari mana rek naon? Udah jangan. Makanya gue bilang off comment aja, Beb, biar fokus. Lu off comment, lu itu gue deh. Nggak ada. Nanti pas udah terakhir, kita udah pembahasan, udah clear, baru lu komen. Orang komen nggak apa-apa. Kita bukan tidak pasti kan netizen tuh bertanya-tanya gitu ya. Kepo, kenapa sih bisa sampai terumbar? Kenapa sih bisa sampai ada di media? Kenapa sih bisa harus klarifikasi? Kenapa sih harus... Karena mumpung Mami Rita masih hidup, masih sehat, masih dikasih kesempatan, kita harus mengklirkan nama baik Mami Rita. Karena yang difitnah Mami Rita itu bukan orang biasa. Nikita Mirzani membilang Ibu Filtri Sahutaru sudah mati. Kedua, Ibu ular, ya. Jadi ini ibu kandung sahabatnya, guys, ya. Sahabat Nikita Mirzani, si Fitri Sahutaru ini, ibu kandungnya itu difitnah, dicaci maki. Kita sebagai anaknya masa sih nggak bilang, yaudahlah Nik, lu mau berantem sama orang, mau apa? Jangan bawa-bawa ibu gua. Kalau misalnya orang yang baik, ya. Malah difitnah, malah di itu. Jadi mumpung Mami Rita masih sehat, masih punya umur, kita mau mengklirkan namanya Mami Rita di situ aja. Dan bentar lagi mau bulan puasa, ya. Jadi tolonglah kalau misalnya emang Fitri dan Nikita dan yang ini Meldi juga pernah ngomongin Mami Rita kan, ngomongin apa sih, Beb? Cuma kita nggak mau itulah, ya nggak mau apa membahas yang dulu, tapi pernah Meldi membahas Mami Rita dulu, ya. Makanya kenapa kita punya perasaan yang kesel karena Meldi pernah berucap gitu tentang Mami Rita. Tapi kita tidak usah bahas karena udah clear juga aku sama Meldi, ya.
Jadi kalau misalnya nanti Nikita sama Fitri minta maaf, pasti Mami Rita bakal maafin. Tapi Mami Rita tidak bakal lupa karena sakit hati, guys. Ya, sebagai ibu, aku selalu mengingatkan Mami Rita, Mami, sejelek-jelek apapun, sejahat apapun, fitnah-fitnahan Fitri itu Mami harus maafin karena segimana apapun itu anaknya Mami. Ya, aku selalu ngingetin Mami kan. Iya, pasti. Selalu setiap kita selalu ngobrol, ketemu. cerita, ketemu, selalu ngingetin. Yoko selalu ngingetin. Di Ya. sini ya guys, mau orang bilang aku pansos atau apa, ini bukan kisah sinetron, ini bukan kisah drama, ini kisah nyata. Yang dizolimi ini ibu kandung, ya, bukan settingan. Emang Mami ditelepon, Mami nanti besok nangis ya, kan enggak gitu ya, nggak ada skripsi, nggak ada skenario, nggak ada apa-apa gitu. Jadi aku minta tolong netizen banyak doain aja Mami ya. Kita bersyukur banyak yang sayang sama Mami. Netizen tuh sayang banget sama Mami. Yang endorse Mami tuh sampai kewalahan aku 20 orang lebih kemarin. Jadi alhamdulillah buat rezeki Mami, buat beli obat Mami, buat jajan. Nanti kan kalau misalnya Mami buka puasa nggak harus mikir-mikir gitu kan, Mami ada uang untuk masak buat buka puasa atau segala macam. Namanya nenek palingnya mau jajan bubur, soto ya Mi, jambu, kacang. Iya. Apa sih? Iya. Emang Karena Mami mau mobil Lamborghini, mau tas Birkin, mau enggak kan? Nenek-nenek mah paling enggak. makan. Masang gigi aja nggak mau dipasang itu, nanti takutnya Mami meninggal terus giginya masih nempel, kamu lupa, Mami nggak mau dipasang giginya. Nggak mau diapa-apain, Mami udah biar begini aja, biar Mami pulang nanti nggak bawa nggak bawa harta. Udah Mami punya rezeki, Mami beli obat, jajan sama cucu ya, jajan bikin makanan, itu aja. Mami Udah, dikit dong bilang terima kasih ke Mami Dewi dong, udah nyelamatin Mami, udah ngelindungi Mami. Oh iya. Itu pasti ya. Itu dari dulu juga selalu. Itu tiap ketemu juga diucapin, Beb. Nggak usah di sini juga tiap ketemu juga pasti diomongin, pasti diucapin gitu loh. Secara pribadi kita juga nggak gila-gila nggak gila-gila drama gitu loh. Nggak gila-gila drama. Itu setiap ketemu, setiap ngobrol, terima kasih. Jadi gue juga emang nggak, dan siapapun yang mau ngajak-ngajak, Mami ntar begini ya, gue nggak kasih. Untuk apa? Karena emang ini the real gitu loh, Beb. Kenyataan gitu kan. Jadi gue pikir memang ini fakta, ini the real, ya udah biarin aja ini berjalan dengan apa adanya gitu loh. Nggak usah yang dilebay-lebaykan juga gitu loh, Beb. Maksud gue emang udah lebay dengan sendirinya. Tapi Mami mau bilang terima kasih. Ya, terutama ya Mami tuh terima kasih sama Mami Dewi ya udah ngasih kesempatan sama Mami ya untuk udah nolong Mami. Mami nggak terima kasih, nggak kurang-kurang terima kasih, dan Mami mendoakan supaya selamat dunia akhirat. Mami DP itu selamat dunia akhirat dan rezekinya makin banyak. Itu aja. Makasih sekali Mami DP. Sampai sekarang Mami masih di sini. Mami manggilnya apa sih? Bukan Mami gerak. Manggilnya nak DP, Mami manggilnya. Nak Dewi manggilnya Mami. Kalau kita ngobrol ketemu Nak Dewi manggilnya gitu. Nggak akan lupa kacang lupa kulit. Sekecil apapun jasa orang yang diberikan terhadap kita, harus diingat dan harus kita syukuri. Amin. Gitu. Amin. Jadi udah clear ya guys di sini ya. Kita ini tidak settingan, kita ini bukan drama, ini kisah nyata hidup ya. Kita maunya semua damai. Tapi doain Mami sehat terus, Mami semangat terus, gua nggak suka dengar orang yang ngeluh gitu loh. Aduh sedih, aduh susah, itu nggak gue banget gitu. Jadi Mami pun sekarang stop untuk sedih, stop untuk apa, ayo kita bangkit, kita semangat gitu.
eh, ini pun bercerita bukan karena dendam, bukan karena apa. Again and again menjelaskan karena apa? Karena memang dia tidak menghapuskan fitnah-fitnahannya di sosial media gitu loh guys. Jadi masih gue bahas ya karena juga itu kan setiap diputer orang terus orang punya pendapat. Makanya tiba-tiba kemarin gue baca beberapa hari yang lalu tadi. Makanya kalau punya anak jangan ditinggalin gitu. Ya bukan niat ninggalin, makanya gue selalu sampai dengan detik ini masih tetap dibahas, diulang dan diulang agar orang tahu gitu. Jadi berbanding berita dari mereka dan berita dari gue tuh berbanding gitu loh. Karena kan diputar-putar-putar orang-orang ambigu kan, bingung gitu loh. Mana sih yang benar gitu loh. Kenyataannya memang begini. Jadi terpisah bukan karena dibuang, terpisah karena bapaknya selingkuh gitu loh. Karena perceraian, karena nggak kuat, karena KDRT gitu kan. Jadi bukan karena dibuang di gerbang, terus tiba-tiba udah kayak tiba-tiba mami datang mintain uang. Enggak, dia tuh nggak tiba-tiba lahir terus kaya. Dari zaman dia susah juga mami datang, sampai dia bisa keliling luar negeri juga paspornya mami yang urusin, identitasnya juga mami yang beresin, sampai dia bisa nikah dan nikah juga mami juga bantu beresin surat menyurat dia gitu-gitu loh. Ya udah mami banyak doa Jadi aja, jangan jadi banyak pikiran ya sayang ya. Semua ini pasti ada hikmahnya. Kan mami doanya ada hidayah kan. Ya doain aja. Ya, amin. Ya, amin. sayang ya. Ya. Si mami mah kita. Lucu deh. Masih mami blue band margarin yang kemarin dipakai nggak yang kita beli? Buat masak. Margarin. Belum dipakai. Kayaknya kurang cocok ya. Jangan lupa nanti beli kuehnya Mami Rita ya, Indomam Food ya. Ini parcel-parcel nanti kalian boleh buat yang mau buka puasa, yang nanti buat kalian lebaran gitu ya. Lihat di logo Indomam aja banyak macamnya. Apa yang katalog bukan di logo, katalog. Di katalognya banyak ya. Dan di situ apapun yang diinginkan, apapun yang dipesan, makanan lauk atau kue. Besok mau bikin pepes apa sih? Besok mau bikin pepes emas. Apa namanya? Ayam pepes. Ayam bakar. Rendang. Guys, nanti mami ini ya, apa namanya? Nggak harus PO. Nanti bulan puasa mami ready, nggak harus PO. Jadi kalian bisa langsung order, bisa langsung kirim by Gojek gitu loh. Iya. Ya, bulan puasa bisa langsung ready bulan puasa makanannya, kita nyiapinnya ready. Jadi kalau mau pesan, umpamanya nanti buka tuh jam berapa gitu ya, pagi deh tuh pesan atau malamnya, begitu. Nanti besok mau buka puasa sama ini mami, bisa nggak gini? Bisa, diusahakan bisa. Jadi ready, barangnya ready untuk bulan puasa, untuk sahur ready ya guys. Wilayah Jakarta Selatan, Depok, Bekasi, bisa dikirim by Gojek. Tadi gue boleh bisa gue kasih giveaway buat apa tuh? Giveaway buat itu apa? Buat Fitri. Bukan giveaway sih. Nanti mami masakin masakan kesukaannya Fitri, nanti kita kirimin guys. Biar kita apa ya? Biar tahu gitu bahwa kita tuh niatnya baik gitu ya, nggak pernah nggak usah ngapain lu teh ngerti, cuman nggak usah gila-gila, nggak usah mau ngapain lu lebay-lebay ngasih ke dia ntar dibuang sakit hati berantem lagi, nggak usah ya siapa tahu dia kangen masakan ibu kandung gitu loh Beb. Ya pokoknya cukup lah, semoga cepat dapat hidayah gitu aja. Ya udah gitu dulu ya guys. Jangan lupa di order di Indomam Food ya, kue-kue manjanya dan masakan Mami Rita. Mami Rita, nanti kita teleponan ya sayang ya. Kiss bye dulu buat netizen. Bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Mami. Caca, matiin dia gimana Caca?